Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 2020-11075. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memperkenalkan usaha kami, yaitu Sweet Glowing Fast Art. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama 1 Dewi Lestari NIM 2020-11075, yang kedua yaitu Ali Ahmadi NIM 2020-11251, yang ketiga yaitu Siti Sofiatun NIM 2020-11292, yang keempat yaitu Reza Agustina NIM 2020-11455, yang kelima yaitu Erlina Wiwit Indrajati NIM 2020-11508, dan yang terakhir yaitu Adimas Aryo NIM 2020-11579. Yaitu aspek pasar dan pemasaran. 1. Pasar pada saat ini. Pada saat ini dekorasi rumah menjadi gambaran secara tidak langsung. Hal tersebut yang memotivasi orang untuk berlomba-lomba mendekorasi rumahnya dengan sebaik-baiknya. Berbagai macam tren dekorasi pun terus menunjukkan perkembangannya. Setiap tren selalu melibatkan beberapa furnitur yang menarik, salah satunya yaitu adalah vas bunga. Yang kedua yaitu pasar yang akan datang. Produk yang kami buat yaitu Sweet Glowing Fast Art setiap tahunnya memberikan produk yang berbeda di tahun sebelumnya, supaya konsumen tidak bosan dengan produk yang dulu. Selain itu juga bisa dikombinasi dengan bentuk lainnya atau sesuai dengan selera konsumen itu sendiri. Yang ketiga yaitu estimasi potensi pasar. Dari segi penawaran dan berdasarkan survei yang telah kami lakukan, memang banyak yang memproduksi vas bunga dan berbagai bentuk yang menarik. Namun, untuk daerah Kudus yang kita dirikan, usaha ini cukup menguntungkan bagi para pencinta seni, yaitu kerajinan vas bunga. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Sweet Glowing Fast Art merupakan kerajinan vas tanaman hias kreatif yang memiliki segi edukasi. Produk yang kami buat memiliki segmentasi pasar untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua yaitu positioning. Sweet Glowing Fast Art sebagai produk yang menjual khususnya tanaman hias yang berkualitas dengan kemasan menarik, harga bersaing, serta memiliki inovasi-inovasi produknya setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu targeting. Target utama pemasaran produk Sweet Glowing Fast Art adalah anak-anak, remaja, dan dewasa di wilayah Kudus dan sekitarnya. Bauran pemasaran meliputi dari 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk dari kelompok kami yaitu vas bunga yang terbuat dari semen dan karung goni, atau bisa disebut dengan Sweet Glowing Fast Art. Yang kedua yaitu price. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau dari 20.000 sampai 50.000 tergantung dari bentuk ukurannya. Dan yang ketiga yaitu place. Untuk pembelian langsung bisa datang ke tempat pembuatan vas bunga kami yang berada di Jalan Raya Bugel Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu promotion. Kami menjual vas bunga dari Sweet Glowing Fast Art ini kepada konsumen secara offline maupun online. Kalau untuk pembelian online bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Google, Instagram, WA, atau website online lainnya. Selanjutnya, aspek ekonomi dan lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, usaha atau kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu manfaat ekonomi. Manfaatnya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Usaha ini didirikan juga sangat relevan dengan teori ekonomi atau permintaan, di mana para penggiat tanaman hias yang banyak mengeluh karena pot atau vas yang dari plastik kurang menarik. Selain itu, penjualan tanaman hias yang kini marak juga mengalami kenaikan harga karena tingginya permintaan, maka dari itu usaha ini sangat prospek untuk dijalankan agar memperoleh keuntungan guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian. Yang kedua, manfaat sosial. Dilihat dari aspek sosial, yang paling utama pendirian usaha adalah membuka lapangan pekerjaan. Walaupun belum besar, tetapi yang namanya usaha selalu membutuhkan lingkungan sosial, entah itu dari tempat usaha, masyarakat sekitar, dan konsumen. Diharapkan kegiatan ini berjalan dengan pesat agar nantinya perekonomian wilayah juga meningkat. Yang ketiga, manfaat budaya.
Untuk usaha ini memang tidak berkaitan dengan kebudayaan, tetapi nantinya usaha ini akan berinovasi dalam pengembangan produknya, seperti halnya motif dari pot atau vas ini nantinya bisa dibuat seperti halnya motif batik kudus. Seiring berkembangnya usaha ini, nantinya motif batik kudus bisa dikenal luas oleh pembeli dari luar kota. Yang keempat, penanganan limbah. Untuk usaha ini minim akan limbah karena nantinya proses produksi hanya menghasilkan limbah, yaitu adukan semen dan sisa air. Itu pun tidak dalam jumlah yang besar, jadi untuk penanganan limbah kita hanya perlu membuangnya ke tempat yang tidak mengganggu, atau bahkan sisa adukan semen bisa digunakan untuk menambal bangunan kecil yang retak atau berlubang. Aspek teknis dan teknologi. Lokasi berada di Jalan Raya Kudus, Desa Pecengan, Kabupaten Jepara, dengan mempertimbangkan akses yang strategis, lingkungan, sumber bahan baku produksi, dan sumber daya manusia yang mendukung. Proses produksinya, yang pertama, siapkan adonan semen. Campurkan semen dengan air dengan perbandingan 2:1. Yang kedua, masukkan karung goni dalam adonan semen. Basahi karung goni dengan air, lalu buat lubang pada karung goni untuk jalan pembuangan air pada pot nanti. Kemudian celupkan karung goni ke dalam adonan dan bentuk sesuai cetakan. Membutuhkan waktu 1 hari di bawah sinar matahari untuk kering. Yang terakhir, tambahkan dekorasi pada pot setelah memastikan pot tersebut benar-benar kering. Bisa menambahkan ornamen dekoratif agar pot bunga tersebut tampak jauh lebih cantik. Layout yang digunakan ada jalan masuk, kemudian ada gudang bahan baku, tempat produksi, pengeringan, quality control, gudang barang jadi, dan ada showroom dan kantor, dan jalan keluar. Aspek keuangan, modal investasi. Modal investasi yaitu bagian dari aktiva tetap. Maksudnya aktiva yang telah lama, yang tidak atau yang secara berangsur-angsur lebih turut serta dengan proses produksi atau disebut dengan penyusutan. Titik peluang pokok BEP. BEP atau titik peluang pokok adalah titik keseimbangan antara jumlah hasil penjualan dengan biaya produksi. Analisis BEP merupakan pendekatan perencanaan keuntungan dan berorientasi pada hubungan antara biaya dan penghasil produksi. Biaya produksi per harga jual 2.630 per 150 sama dengan 18 unit. Kebutuhan dana, jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan atau biaya tetap 650. Kedua, bahan habis pakai, biaya variabel 2.030, transport lokal 450, lain-lain 2.330, jumlah 5.460. Sumber dana, uraian modal sendiri, volume 6 orang, satuan 1 juta, nilai 6 juta, presentasi 100%, jumlah 6 juta, presentasi 100%. Untuk aspek manajemen sendiri, yaitu ada struktur organisasinya, antara lain ada koordinator yang ditanggung jawab oleh Ali Amadi, keuangan yang bertanggung jawab ada Erlina Wiwit Indrajati, Humas ada Siti Sofiatun, SDM ada Reza Agustina, pemasaran ada Dewi Lestari, operasional ada Adimas Aryo. Untuk deskripsi pekerjaan sendiri ada koordinator. Untuk divisi koordinator sendiri itu bertugas untuk melaksanakan pengawasan, memberikan teknis kepada divisi-divisi lain dalam rangka melaksanakan pekerjaan, memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran kepada divisi-divisi lainnya atas pekerjaan yang
sedang berjalan. Supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan, koordinator di perusahaan kami juga memiliki tugas yang penting untuk berjalannya perusahaan. Dengan adanya koordinator, kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Koordinator di sini juga bertugas untuk mengatur semua divisi dan penanggung jawab untuk perusahaan. Untuk divisi keuangan sendiri memiliki tugas yaitu untuk melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, dan melakukan pembayaran kepada supplier. Dan juga ada divisi pemasaran dengan tugas mengembangkan strategi untuk mempromosikan produk perusahaan. Divisi pemasaran sendiri juga memiliki tuntutan untuk memuaskan keinginan dari konsumen atau pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan menjadi salah satu pelanggan yang setia di perusahaan dan akan menjadi pelanggan yang loyal, dan produk yang ditawarkan bisa menjadi laku di pemasaran. Selain itu, divisi pemasaran sendiri juga bertanggung jawab untuk membangun citra perusahaan. Untuk divisi humas memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah atau menyebarkan informasi dan juga memberikan informasi yang baik kepada publik. Selain itu, humas juga dapat diartikan sebagai seni yang mengolah informasi dan bisa meningkatkan kepercayaan informasi terhadap perusahaan. Peran humas juga penting bagi suatu perusahaan yang memiliki peran dalam menciptakan nama baik dan juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik ataupun para investor. Untuk divisi operasional sendiri di perusahaan kami memiliki tugas untuk memantau jalannya produksi produk yang dibuat, pengecekan stok produk, dan juga untuk pengiriman produk untuk konsumen, memberikan pelayanan yang baik dan biar konsumen memiliki puas dengan hasil yang diinginkan. Untuk divisi di SDM sendiri di perusahaan kami bertugas untuk mempersiapkan tempat yang strategis untuk menjual dan memproduksi produk, mempersiapkan alat dan bahan yang telah dibutuhkan. Untuk jadwal kegiatan sendiri, yang pertama ada mempersiapkan tempat, alat, dan juga bahan untuk di bulan pertama dengan penanggung jawab ada Reza Agustina. Dan kedua, pembuatan produksi di bulan kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Adi Mas Aryo, SA. Yang ketiga ada tahap promosi dan pemasaran produk untuk di bulan kedua dan ketiga dengan penanggung jawab ada Dewi Lestari. Yang keempat ada penyimpanan anggaran untuk di bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Erlina Wiwit Indrajati. Yang kelima menganalisis seluruh aspek untuk di bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Siti Sofiaton. Yang keenam ada evaluasi hasil kegiatan untuk di bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Ali Ahmadi. Aspek yuridis. Usaha ini berbentuk UMKM yang didasari oleh keinginan untuk mendaur ulang handuk bekas yang dikerjakan oleh kaum milenial yang peduli akan lingkungan dengan memanfaatkan handuk sebagai media penyalur kreativitas. Tujuan utama dari usaha ini adalah mengajak kaum muda untuk berbisnis dan memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita saat ini. Dengan memanfaatkan limbah, maka kaum muda juga ikut serta mencintai lingkungan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.